Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan di pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai asbab rafa'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari tema 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang Allah taala jadikan mereka orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membangun ukhuwah al-islamiyahnya karena Allah, memperkuat ukhuwah imaniyahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu sahabat ini adalah sahabat yang tidak asing namanya. Dalam banyak riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, sahabat ini yang paling sering kita dengar namanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Hurairah ini bukan nama asli, ya. Nama asli sahabat ini adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dan sahabat ini termasuk ahlus suffah, orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal di Masjid Nabawi, ya. Jadi ada satu lokasi di bagian Masjid An-Nabawi yang sekarang lokasinya berada di belakang Raudhah, ya. Jadi kalau kita masuki Raudhah, ada di belakang
Raudhah sebelah kirinya ada satu bangunan area, itu disebut dengan Ahlus Suffah di zamannya Nabi. Jadi mereka memang tinggal di Masjid Nabawi, meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata Ahlus Suffah ini yang kemudian nanti menjadi ulama-ulama hadis, ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang kemudian menjadi ulama-ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang menziarahi atau berkunjung kepada saudaranya di satu desa atau di satu kampung. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat. Jadi ketika ada seorang laki-laki ini mengunjungi saudaranya di kampung sebelah, maka Allah Ta'ala mengirim seorang malaikat. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu mendatangi orang itu, qala aina turidu. Aina turidu, ya, kemana engkau hendak pergi? Qala uridu akhalli fi hadhil qaryah. Kata orang ini, saya ingin menjenguk sahabatku, saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihim min ni'matin tarubbuha. Apakah engkau memiliki tujuan tertentu untuk mengunjunginya? Qala la. Ya, kata orang ini la, ya. La artinya apa? Tidak, ya. Jadi memang berkunjungnya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan khusus yang dia inginkan. Illa anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Kecuali karena aku mencintai saudaraku ini karena Allah. Qala fa inni rasulullah ilaika. Aku ini, kata malaikat tadi, seorang utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini, kata para ulama, yang menjadi dasar bahwasannya di antara sebab Allah Ta'ala mencintai kita adalah di saat seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keimanannya. Jadi yang mengikat kita semua ini adalah kalimat yang sama, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ikatan yang disebut dengan ikatan keimanan. Kalau kita coba mengkaji dari segi sirah nabawiyah, dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang hijrah ke kota Madinah, disebut dengan al-muhajirin. Ya, sahabat yang hijrah disebut dengan apa? Sahabat al-muhajirin. Ketika mereka sampai di kota Madinah, maka orang-orang Madinah yang dulu disebut kota Yasrib diganti oleh Nabi SAW dengan sebutan kota Madinah. Penduduk Madinah ini dulu disebut di zaman Nabi dia sebutan Al-Ansar. Ya, jadi yang berhijrah itu disebut Al-Muhajirin. Orang penduduk Madinah disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Ansar. Maka kemudian mereka menyambut kedatangan saudara mereka dari Mekah, ya. Bahkan di antara mereka dijadikan bersaudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan saudaranya adalah karena Allah. Bahkan sampai boleh menerima warisan daripada saudaranya. Ini ukhuwah yang luar biasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai ukhuwah al-imaniyah itu di awal Islam dulu membolehkan seseorang untuk bisa mendapatkan warisan. Tetapi setelah itu kemudian dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mendapatkan warisan bila ada hubungan kekerabatan. Tapi di awal Islam dulu adalah menjadi sebab salah satu orang boleh mendapatkan warisan bila orang itu sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu persaudaraannya adalah karena sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira maknanya adalah ikatan ukhuwah itu lebih tinggi dibandingkan ikatan kekerabatan, Pak. Kalau orang mungkin dengan kerabat bisa terputus, tetapi dengan ikatan keimanan kepada Allah menghantarkan dia fid dunya wal akhirah. Di dunia sampai di mana, Pak? Akhirat. Kalau kekerabatan mungkin hanya terbatas di dunia, Pak. Kalau dia tidak beriman, maka hanya terbatas kerabatnya di dunia ini, Pak. Oleh karenanya ada kisah yang menarik yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika putranya Nabi Nuh alaihi salam tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu putranya Nabi Nuh itu tenggelam, Pak. Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir besar. Yang namanya putranya adalah Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam sempat protes. Innahu min ahli. Ini kata Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, ini anak ini adalah bagian daripada keluargaku. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Sungguh dia bukan bagian daripada keluargamu, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia menjadi bagian daripada keluarga, tetapi di akhirat kata Allah, dia bukan bagian daripada keluargamu. Berarti yang menjadi keluarga kita sebenarnya adalah siapa di antara kerabat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, itu maka terputus hanya di dunia saja. Jadi yang menguatkan itu adalah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh beliau, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Mathalul mu'minin, sabda baginda Rasul, permisalan orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang mukmin fi tawaddihim, dalam saling mencintainya, wa tarahumihim, dalam saling kasih sayangnya, wa ta'atufihim, dan saling kelemah lembutan mereka, mathalul jasadil wahid, sama seperti satu anggota tubuh. Apa maknanya kata beliau sallallahu, idza syaka minhu udhun, kalau ada satu saja dari anggota tubuh itu mengalami sakit, tada'ala husairul jasadi, maka yang lainnya pun juga bisa merasakan sakit daripada anggota tubuh tersebut. Artinya adalah hadis yang mulia ini, kata para ulama as-salafus saleh, menggambarkan bagaimana permisalan dari Rasulullah SAW tentang orang-orang beriman dalam masalah saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Apapun yang terjadi pada saudara kita, apapun musibah yang terjadi pada saudara kita, apalagi yang sekarang masih terus berjalan, itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara kita di Palestina. Ya, semakin kesini semakin kondisinya begitu menyedihkan. Jadi bukan hanya Gaza yang mereka kuasai, sampai sekarang namanya Rafah, ya. Kalau yang beberapa waktu lalu kan yang selalu digempur sama Israel itu Gaza, tapi sekarang ini sudah masuk sampai apa, Pak? Rafah. Maka ini sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dijadikan sebagai bagian daripada wujud ukhuwah imaniyah kita. Kalau yang Allah Ta'ala berikan harta bisa membantu dengan hartanya. Kalau tidak, ad-du'a ulahum, minimal kita mendoakannya, Pak. Sehingga salah satu sunnah dari Nabi SAW para jamaah, ada satu kunut yang disebut dengan kunutun nazilah. Ya, kunut apa, Pak? Nazilah. Dan menurut ulama mazhab, Pak, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, ala masyru'iyati kunutin nazilah, disyariatkannya melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah ini biasanya dilakukan kapan, Pak? Bila terjadi
satu bencana, musibah yang dialami saudara kita, Pak. Maka kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW melakukan kunut, namanya kunutun nazilah, dan waktunya tidak mesti di waktu salat subuh. Ini bedanya kalau kunut nazilah, ya. Karena kunut dalam fikih itu kan ada beberapa hal, Pak. Pertama, ada kunut yang disebut dengan kunutul witri, kunut salat witir. Jadi ada kunut yang dilakukan pas melakukan salat sunnah, Pak, witir, namanya kunutul witri, dan ini sering dilakukan biasa di bulan apa, Pak? Ramadan, ya, kunutul witri. Ada kunut yang kedua namanya adalah kunutun nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi musibah, terjadi bencana, ya, terjadi cobaan pada saudara kita kaum muslimin, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW melakukan kunut, namanya kunutun nazilah. Dilakukannya kapan? Tidak mesti di waktu subuh. Boleh lakukan di waktu subuh ataupun juga di luar waktu sholat subuh boleh. Namanya kunut nazilah, dan disyariatkan menurut para ulama madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Hambali. Kemudian kunut yang ketiga baru namanya kunutus subhi, kunut waktu subuh. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Sebagian ada yang menganggap itu sunnah, sebagian ada yang mengatakan itu bukan merupakan bagian dari apa? Sunnah, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, tadi Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan sunnah. Jadi ini silahkan kita leluasa kalau kunut subuh. Tapi ada kunut yang disyariatkan, ya, dan disepakati para ulama, namanya kunut nazilah. Jadi mungkin di masjid kita di sini, ya, kita bisa lakukan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Minimal ini mudah-mudahan menjadi bukti daripada ukhuwah imaniyah kita, Pak. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk saudara kita di Palestina, kita tidak bisa berbuat maksimal untuk mereka. Minimal kita mendoakan mereka, Pak, di dalam sholat kita atau di dalam kunut nazilah kita, ya. Ini tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim. Jadi perumpamaan orang beriman itu dalam cintanya, dalam kasih sayangnya seperti satu anggota tubuh. Kalau badan kita ada yang sakit, Pak, satu bagian saja, pasti yang lainnya ikut merasakannya, Pak. Seperti orang sakit apa misalnya, Pak? Sakit apa kira-kira, Pak? Yang kita ada sakit di badan kita tapi bisa merasakan yang sakit gigi, Pak. Betul ya, Pak, ya? Gigi kita sakit tetapi yang merasa yang mana, Pak? Kepala terasa sakit, bahkan badan pun jadi demam. Itu padahal yang sakit cuma bagian gigi saja, Pak. Ini yang diberikan gambaran oleh baginda Rasulullah SAW. Di hadis yang lain dalam riwayat yang sahih juga Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi jiwaku berada di tangan Allah, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan memasuki surga Allah Ta'ala, kata beliau, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Berarti kunci masuk surga itu pertama apa, Pak? Iman. Jadi sehebat apapun amal orang, sehebat apapun amal soleh seorang, kalau tidak didasari dengan iman, mustahil mendapatkan al-jannahnya Allah. Kalau diibaratkan di ayat yang lain itu dikatakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu masuk dalam lubang jarum. Apa maknanya kira-kira, Pak? Kira-kira onta bisa masuk nggak ke dalam lubang jarum, Pak? Gak mungkin. Itu kan gambaran dari Allah Ta'ala tentang orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, sebaik apapun perbuatannya di dunia ini, tidak akan mendapatkan al-jannahnya Allah, karena la yu'min, karena gak beriman, Pak. Maka Rasul mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, sungguh kalian tidak akan mendapatkan al-jannah itu hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Artinya adalah
kuncinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kuncinya al-jannah, Pak. Kemudian beliau mengatakan wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan benar-benar beriman kepada Allah hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai di antara kalian, sabda beliau. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, ada satu amalan ya apabila engkau melakukannya, kata beliau, tahabbtum, kalian saling mencintai di antara kalian semua. Beliau mengatakan absus salam bainakum, tebarkanlah kalimat salam di antara kalian semua. Jadi salah satu hal para jamaah yang menjadikan tumbuhnya cinta di antara orang-orang beriman, tumbuhnya kasih sayang di antara orang beriman itu apa? Absus salam bainakum, sebarkan kalimat salam di antara kita, Pak. Karena salam ini sebenarnya, Pak, langsung diambil dari nama Allah. Betul gak, Pak? Salam itu langsung diambil dari nama Allah. Salah satu nama Allah Ta'ala adalah Salamun. Ya, apa artinya Salamun, Pak? Yang memberi keselamatan. Maka kita habis sholat itu ada sunnahnya dari Nabi SAW untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini diambil dari nama Allah, Pak. Berarti seakan-akan kalau kita ucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, itu adalah kita berharap kebaikan dan keselamatan kepada saudara kita, mengharapkan kemuliaan untuk saudara kita sebagaimana kita harapkan kebaikan untuk diri kita, Pak. Assalamualaikum. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi Allah di dalamnya mengandung doa yang terbaik. Ya Allah, aku doakan saudara saya, mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Maka orang yang didoakan itu kan menjawabnya lebih bagus, Pak. Ya. Karena dia didoakan yang baik, dia balas dengan yang lebih baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga keselamatan, rahmat dan barakah terlimpahkan untuk Anda juga, wahai saudara. Bayangkan, Pak, tidak ada akhlak di dalam satu agama yang mengajarkan untuk saling memuliakan itu kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal, kata Nabi, salam itulah yang menjadi penguat cinta di antara orang-orang beriman, Pak. Sehingga salam ini jangan asing di tengah-tengah kita, Pak. Salam ini jangan pernah asing di antara kaum muslimin, Pak. Karena kenapa? Cuma ini modal besar yang kita miliki, kata Rasul. Ya apabila kita ucapkan kalimat ini, insya Allah tumbuh cinta di antara orang-orang beriman. Jadi kapan ukhuwah itu akan melemah? Berarti kalau kita kembali pada hadis ini, ukhuwah akan melemah bila jarang kita dengar waktu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jarang mendengarkan ucapan salam di antara kaum muslimin. Ini akan melemahkan ukhuwah kita, Pak. Tapi yang bisa menguatkan ukhuwah itu adalah apa yang tadi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tentu tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali petunjuknya Rasul, Pak. Ya, memang kalimat ini sebenarnya sederhana, Pak. Assalamualaikum sederhana. Tetapi di balik kalimat ini, kata Rasul, kalau dibiasakan, kalau dijadikan habit, itu akan tumbuh cinta di antara orang beriman. Makanya ada satu hal yang diirikan oleh orang Yahudi dari kaum muslimin, Pak. Ya, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya? Ada sesuatu yang diirikan oleh orang Yahudi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diirikan itu, Pak? Kalimat apa, Pak? Salam. Karena ini kalimat tidak ada pada agama lain, Pak. Tidak ada pada syariat yang lain, hanya ada pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, dengan kalimat yang mulia dan dijawab dengan kalimat terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saking mulianya kalimat ini, para jamaah, ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang pertama kali tawaf di Baitullah. Sebelum melakukan tawaf, ada anjuran dari Nabi, Pak.
Sebelum kita tawaf, maka disunnahkan untuk melihat Ka'bah terlebih dahulu dan membaca doa ini, Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ketika nanti Bapak Ibu berumrah, berhaji, sebelum melakukan ibadah tawaf, anjuran Rasulullah SAW membaca doa ini, Pak. Dan ini berarti doa bukan doa yang biasa-biasa, Pak. Ini doa yang istimewa, Pak. Karena di dalamnya ada kalimat Asmaul Husna Assalamu, yang maha memberikan apa, Pak? Keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh ditambah dengan doa Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Begitu kita selesai membaca doa ini, baru memulai tawafnya, Pak. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhirnya di Hajar Aswad. Di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya cuma satu, Pak. Gak ada doa yang lain, Pak. Ya, doa apa, Pak? Doa sapu jagat, ya. Hafalkan kita semua, Pak, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu doanya, Pak. Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doa sapu jagat. Tapi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani, silahkan apa saja boleh dibaca, zikir boleh, ya, berdoa boleh, istighfar boleh, bersalawat boleh, baca Quran boleh, silakan, ya, diisi dengan kebaikan. Tapi di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya cuma tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dia berada sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian dia angkat tangannya, dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ini Masya Allah, ketika orang mau tawaf, sebelum tawafnya, doa yang dibacalah yang mengandung kalimat Asmaul Husna Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib. Luruskanlah saf-saf kalian, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wasala saffan wasalahu Allah taala. Barang siapa yang menyambung sebuah saf di dalam salatnya, maka Allah Taala sambung kebaikan untuknya. Sehingga mohon maaf para jamaah, kalau ada celah yang kosong yang ada di depannya, tolong diisi. Ya, Pak, ya. Misalnya kita berada di saf yang kedua, di saf terdepan ada yang kosong, tolong diisi. Disambung saf itu, jangan sampai terputus satu saf dengan saf yang lainnya. Karena kenapa kata Rasul, barang siapa yang menyambung sebuah saf di dalam salatnya, wasalahullah, Allah Ta'ala akan sambung dengan kebaikan. Bahkan termasuk salah satu anjuran baginda Rasul, kalau ada celah yang kosong, hatta bahkan kita masih dalam keadaan salat, di dalam salat, kalau ada saf yang kosong, boleh kita maju ke depan untuk melangkah ke depan, Pak. Ya, apa kata Rasul? Barang siapa yang mengisi saf yang kosong, Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadanya dan mengangkat derajatnya. Jadi nggak ada boleh itu ada saf yang celah yang kosong. Kan bisa jadi ada orang Muhammad di tengah sholatnya terjadi batal, Pak. Maka yang batal kan biasanya keluar dari saf. Maka yang kemudian ada di belakang saf itu adalah dianjurkan maju ke depan mengisi saf tadi, Pak. Jangan sampai ada celah yang kosong. Kenapa kata Rasul? Wa man wasala saffan wasalahullahu ta'ala. Siapa yang menyambung itu saf di dalam salatnya, maka Allah Ta'ala sambung dia dengan kebaikan dan kemuliaan. Ya, artinya adalah saf ini kan sebenarnya mengajarkan kita ukhuwah juga, Pak. Ya. Kenapa kemudian imam itu sebelum mengimami kita diingatkan, Pak? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Betul ya, Pak, ya?
Kita mau sholat di mana-mana biasa diingetin nama imam. Bahkan imam dianjurkan jangan dia bertakbir terlebih dahulu kecuali dia sudah memastikan safnya jamaah itu sudah rapi. Ya. Jadi imam tidak langsung takbiratul ihram, tidak. Tapi dia pastikan dulu ya, makmum yang ada di belakangnya safnya itu sudah lurus dan rapat. Makanya Rasul mengingatkan sawwu sufufakum, luruskan saf kita, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat, karena lurusnya saf itu termasuk sesuatu yang bisa menyempurnakan apa Pak? Salat. Jadi kalau kita ambil pembelajaran sebenarnya Pak, saf itu bukan hanya barisan yang lurus, tapi ada makna di situ adalah makna persaudaraan, makna ukhuwah, ya, makna saling menguatkan, makna saling menguatkan ukhuwah imannya. Itu makna daripada saf itu Pak. Maka dia lurus, dia rapat safnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Ibaratnya Pak, kalau kita perhatikan bangunan itu Pak, kalau orang membuat bangunan tembok itu pasti ketika orang menyusun bata itu disusunnya rapi, betul itu Pak. Betul ya Pak ya? Bagaimana disusunnya dengan rapi. Saf dalam sholat itu adalah seakan-akan mengibaratkan kepada kita persaudaraan itu harus diperkuat, ukhuwah imannya itu diperkuat Pak. Karena ini modal besar yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ada satu riwayat dari Rasulullah SAW mengatakan apa? Yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan itu Allah Ta'ala berikan bila umat Islam itu berjamaah. Ya, maka ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi modal besar kita ini adalah berjamaah itu Pak. Makanya amalan yang secara berjamaah pasti lebih afdal Pak. Salat berjamaah saja jauh lebih afdal kalau kita salat apa Pak? Sendiri. Kalau sholat berjamaah berapa keutamaannya Pak? 25 derajat, 27 derajat. Kalau sholat sendiri 1 derajat Pak. Padahal sholatnya sama, rakaat yang dilaksanakan sama, tapi fadilahnya berbeda Pak. Berbedanya karena kenapa? Karena berjamaahnya Pak. Jadi kalau orang ingin istimewa Pak, mungkin mohon maaf, mungkin dia amalannya sedikit, amalannya mungkin gak begitu banyak, tapi dia kuatkan ukhuwahnya, dia bersaudaranya karena Allah saling mencintakan. Ini akan menjadikan dia lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disebut tadi dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dan penamaan ini Pak bukan penamaan yang tidak memiliki dalil, ada dalilnya Pak. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan bagi umatnya, umat Nabi SAW. Siapa mereka itu? Rasulullah SAW beliau mengatakan humul jamaah. Jadi yang Allah Ta'ala berikan keselamatan nanti pada hari kiamat dari umat Nabi Muhammad SAW disebut apa? Al-jamaah. Ya. Kemudian berikutnya disebut juga ahlus sunnah. Kenapa disebut dengan ahlus sunnah? Karena mereka tidak hanya kembali kepada Al-Quran, tetapi juga kembali kepada hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja yang beriman kepada Al-Quran dan mengimani hadis Nabi, maka termasuk namanya ahlus sunnah. Ya, al-jamaah itu artinya mereka menguatkannya dengan berjamaah. Nah, ini yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung sebuah saf, siapa yang mengisi sebuah saf, maka Allah Ta'ala akan sambung dia dengan kebaikan. Maka di dalam salat itu mesti kita luruskan saf kita, ya. Dan tidak hanya meluruskan dari segi zahir saja, tapi maknanya adalah bagaimana itu mengajarkan kita menguatkan keimanan kita, ukhuwah imaniyah kita, ukhuwah islamiyah kita. Ada beberapa aplikasi yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun, yaitu cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah diriwayatkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pakana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Ini cara kita bagaimana mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata, beliau menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, dan beliau membalas kebaikan hadiah orang lain. Jadi apabila Rasul mendapatkan hadiah dari sahabat, maka beliau membalas hadiah ini dengan yang lebih baik, Pak. Minimal kata Rasul, kalau kita tidak bisa membalasnya, doakan orang yang memberikan kebaikan dengan ucapan jazakallahu khairan. Dan ini Masya Allah para jamaah, ternyata sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan itu adalah saling memberi hadiah, saling memberikan atau berbagi dengan hadiah. Tahadu tahabu, dan Rasul mendapatkan hadiah dari para sahabat dan beliau membalasnya dengan lebih baik. Minimal kata Nabi, doakan jazakallahu khairan. Kira-kira apa maknanya jazakallahu khairan, Pak? Semoga Allah yang membalasnya dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita nggak bisa membalas dengan materi, ya hadiah yang telah diberikan kepada kita, maka minimal kita doakan. Jangan sampai mohon maaf ada orang yang sudah dibaikin, tapi malah mohon maaf menyakiti orang yang memberi. Bisa terjadi, Pak? Bisa terjadi, Bapak Ibu? Bisa. Udah dibaikin, malah orang yang dibaikin ini, ya, menyakiti hati daripada si yang memberi, bahkan tidak memberikan balasan yang baik, bahkan balasan yang buruk, ya, membicarakan daripada keburukan orang yang memberi, padahal udah dibaikin, ya, buru-buru mau membalas, Pak, buru-buru dia doakan, malah yang terjadi menyakiti si yang memberi, Pak. Nauzubillah. Makanya Rasul pernah menegur, Pak. Apa kata beliau? Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Belum dinamakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada siapa, Pak? Manusia. Jadi siapa saja, Pak, yang pernah berbuat baik kepada kita, Pak, doakan, ya. Ya Allah, berikanlah balasan yang terbaik kepada siapa saja yang pernah berbuat baik kepadaku, ya. Karena bisa jadi kebaikan Allah itu datang kepada kita melalui orang lain, Pak, ya. Karena kebaikan itu nggak langsung datang dari Allah, kan? Mungkin ada wasilah-wasilah kebaikan dari orang lain, Pak. Ya, ada perantaranya, Pak. Sama halnya, Pak, kita bisa ada di dunia ini kan tidak langsung kalau bukan melalui wasilah kedua orang tua kita, Pak. Maka belum dinamakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Bahkan sampai kata Rasul, Pak, ya, sehebat apapun amal seseorang di hadapan Allah, tapi kalau dia tidak berbakti, tidak bersyukur kepada orang tuanya, amalan wajibnya, amalan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Sehebat apapun sholat kita, Pak, sehebat apapun tahajud kita, tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, tidak diterima ibadah wajibnya, apalagi ibadah sunnahnya, Pak. La yaqbalullahu sarfan wala adlan, kata Nabi. Enggak diterima ibadah wajibnya, apalagi ibadah sunnahnya. Apa maknanya, Pak? Berarti posisi kedua orang tua itu begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidayka. Bersyukur kepada aku, firman Allah, dan bersyukur kepada siapa, Pak? Kepada kedua orang tua. Nah, ini yang pertama, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Ternyata ketika beliau mendapatkan hadiah, wa yuthibu 'alaiha, beliau membalas dengan yang lebih baik. Minimal kata Rasul, doakan dengan ucapan jazakallahu khairan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan undangan, beliau penuhi undangan tersebut, Pak. Ya, karena kenapa? Karena memenuhi undangan bagian dari cara bukti kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis, ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang dari kalian diundang dalam sebuah acara walimah, ya, walimah ini biasanya walimah urs, ya. Walimah ini biasanya kalau konteksnya hadis itu, Pak, walimah itu pernikahan biasanya, Pak. Jadi kalau ada orang mengundang kita dalam satu acara pernikahan anaknya, keluarganya, apa kata Rasul?
falyatiha, hendaklah ia memenuhi undangan daripada sahibul bait. Karena kenapa, Pak? Dan ini ada korelasinya nanti, Pak. Orang yang diundang itu biasanya pasti orang itu adalah punya posisi tertentu bagi yang mengundang. Betul nggak, Pak? Nggak mungkin orang itu diundang, Pak, kecuali pasti orang itu memiliki hubungan dekat secara emosional, Pak. Kan nggak semua orang diundang biasa dalam acara pernikahan itu, Pak. Ya, karena kan biasanya undangannya terbatas, Pak. Mungkin dari pihak laki-lakinya, dari pihak perempuannya, pasti ada daftar undangannya, Pak. Ya, kecuali kalau ada undangan yang sifatnya bebas, Pak. Ya, yang penting ada undangan sifatnya umum, silakan siapa saja yang datang, monggo datang, Pak. Tapi biasanya kalau pernikahan itu pasti undangannya apa, Pak? Khusus. Tidak mungkin orang itu mengundang kita dalam acara pernikahan anaknya, keluarganya, kecuali pasti kita ini punya posisi yang baik pada orang tersebut, Pak. Maka kata Rasulullah SAW, sebisa mungkin apabila kita diundang dalam acara walimah, falyatiha, usahakan untuk memenuhi undangannya, Pak. Ya, usahakan tuh bisa datang, walaupun sebentar, Pak. Ya, ibaratnya walaupun cuma setor apa, Pak? Setor wajah gitu, Pak. Ya, yang penting kita sudah datang aja udah membahagiakan orang tersebut, Pak. Ya. Kita hadiri undangannya saja udah membuat dia bahagia, Pak. Bukankah membahagiakan saudara kita bagian daripada kebaikan, Pak? Jadi kebaikan dalam Islam itu bukan hanya sholat, Pak. Kebaikan dalam Islam bukan hanya puasa. Kebaikan dalam Islam bukan hanya baca Quran. Ketika kita diundang oleh teman saudara kita dalam acara walimahnya, kita datang saja itu membahagiakan sahibul bait, sebuah kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Maka kalau kita dengar riwayat Nabi SAW, Pak, beliau hampir tidak pernah beliau menolak kalau diundang dalam acara walimah, Pak. Rasulullah SAW, kecuali kalau ada uzur. Apa uzur itu, Pak? Ya kalau mungkin ada halangan, ya, misalnya kita mungkin tiba-tiba ada keperluan mendadak, atau mungkin ada hajat tertentu, atau mungkin kita sakit. Tentu minimal kata para ulama, tolong kita kabarkan sahibul apa namanya itu? Sahibul bait. Mohon maaf kami tidak bisa memenuhi undangannya, tapi kami doakan mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Minimal kita kabari dia, Pak. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang mengundang itu pasti sekali lagi, Pak, kita yang diundang itu termasuk daftar orang yang spesial bagi mereka, Pak. Maka sekali lagi kata para ulama, bahkan dalam beberapa riwayat para ulama mengatakan memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajibun. Apa hukumnya, Pak? Wajib. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Jadi kalau ada uzur, ya monggo, kita mungkin tidak bisa hadir, nggak ada masalah. Tapi selama kita sehat, kita bisa datang, upayakan untuk kita bisa datangin undangan tersebut, Pak. Karena Rasul mengatakan tadi, Pak, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila seseorang diundang dalam satu acara walimah, falyatiha. Ini kalimatnya perintah, Pak. Falyatiha, maka adalah ia mendatanginya. Perintah itu biasanya hukumnya apa, Pak? Wajib. Illa li'uzrin, kata Rasul, kecuali bila ada uzur. Ya kalau ada uzur tentu dimaafkan. Tapi selama kita nggak ada halangan, nggak ada uzur, upayakan untuk bisa hadir, walaupun cuma sebentar, Pak. Untuk apa tujuannya? Mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan dan kebahagiaan bagi tuan rumah atau sahibul hajat. Ya, ini cara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan cinta karena Allah Taala tadi. Kemudian yang ketiga, cara menguatkan cinta karena Allah itu kata Rasulullah SAW, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firisna syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya yang lainnya walaupun hanya ujung kaki kambing. Apa artinya, Pak? Rasul mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan kebaikan orang lain sekecil apapun, walaupun kata Rasul seujung kaki kambing. Jadi kalau ada orang dikasih kebaikan oleh tetangganya, walaupun
sop kaki kambing walaupun sedikit misalnya kata Rasul, jangan diremehkan. Apa maknanya ini Pak? Kita tidak boleh untuk meremehkan pemberian orang lain sekecil apapun. Karena bisa jadi Pak, kebaikan itulah yang menjadi sebab kemuliaan kita Pak. Karena kan orang itu mulia bukan karena hal yang besar kadang Pak. Terkadang dari hal yang apa Pak? Yang kecil. Ya. Syukur dia memberikan sesuatu kepada kita Pak, sekecil apapun, jangan diremehkan Pak. Ya. Jadi berbuat kebaikan itu Pak, Allah Ta'ala nggak lihat pada banyak dan kecilnya Pak, tapi lihatlah kebaikan yang diberikan Pak. Dan ini Masya Allah akan menjadikan kita menghargai pemberian orang lain sekecil apapun. Ya. Karena kenapa? Karena orang tidak akan pernah bersyukur kepada yang besar kalau dia tidak mulai bersyukur dari yang mana Pak? Yang kecil. Makanya kenapa Islam itu selalu mengajarkan kita Pak, belajar dari yang kecil aja dulu Pak. Jangan yang langsung besar Pak. Kalau yang kecil dia sudah syukuri dengan baik, apalagi apabila diberikan kebaikan lebih dari itu Pak. Nah sehingga apa? Kebaikan itu bukan hanya pada nominal besar ataupun kecilnya, tapi kebaikan yang diberikan. Ya. Oleh apa kata Rasulullah SAW, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna. Tahqiranna itu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun tetanggamu memberikan hanya ujung kaki kambing, ya. Ibaratnya kalau dikasih sop itu Pak, sop kaki kambing, itu cuma dikasih mungkin cuma bagian kecilnya saja. Tapi jangan diremehkan kata Rasulullah SAW. Kebaikan yang dia berikan itu sebuah kemuliaan. Ya. Ini kan maknanya bukan berarti bahwasannya Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kepada kita Bapak, biasakan menghargai pemberian orang lain sekecil apapun. Karena kita tidak tahu Pak, dari kebaikan-kebaikan yang diberikan itu mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Pak, pemberian yang kecil tapi ikhlas karena Allah jauh lebih bermakna daripada pemberian banyak tapi tidak ikhlas. Betul enggak Pak? Mohon maaf, ada orang ngasih banyak Pak, tapi cara memberikannya menyakitkan Pak. Tapi ada orang memberikan mungkin sederhana, kecil, tapi dia penuh ketulusan Pak. Kira-kira mana yang lebih terkesan Pak? Yang tadi Pak, yang penuh keikhlasan, keridhaan, ya. Walaupun mungkin pemberiannya sederhana Pak, ada pemberiannya besar tetapi menyakiti hati yang menerima Pak. Ini yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, namanya ya al-adha. Al-adha itu artinya Pak, ada orang yang berbagi tetapi menyakiti hati si yang nerima Pak. Ya. Apa kata Allah? Lebih baik qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kalimat yang ma'ruf, kalimat yang baik jauh dibandingkan ya sedekah tetapi diberikan dengan cara menyakiti hati si yang menerima. Berarti kan Pak, mohon maaf, manusia itu harus dimanusiakan. Walaupun kita berikan seorang kebaikan sebesar apapun tetap kita hargai. Apalagi itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Maka kata Rasulullah SAW, jangan pernah meremehkan kebaikan itu sekecil apapun. Orang selamat bukan karena yang besar terkadang, tapi orang selamat karena hal yang apa Pak? Hal yang kecil. Yang terakhir, petunjuk Rasulullah SAW berikutnya adalah untuk menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Tidaklah seseorang menjenguk saudaranya atau membesuk saudaranya yang sakit kecuali Allah Ta'ala akan mengirim sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang mendoakannya, yastaghfiruna lahu, memintakan ampunan kepada hamba ini hatta yusbih, sampai pada pagi harinya. Jadi kalau ada orang yang membesuk saudaranya di sore hari, didoakan oleh malaikat sebanyak berapa Pak? 70.000 sampai pada pagi harinya. Kalau dia jenguk di pagi hari kata Rasul, akan didoakan dan malaikat itu akan memintakan ampunan sebanyak 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai sore harinya. Bayangkan yang mendoakan bukan 1-2 malaikat Pak, 70.000 malaikat. Dan ini juga Masya Allah Pak, kalau kita tadaburi Pak, ternyata membesuk orang sakit itu juga membawa kebahagiaan bagi yang dijenguk Pak.
Walaupun mungkin kita datang cuma hanya memberikan motivasi, menguatkan, ya, itu sudah kebahagiaan luar biasa. Dan mohon maaf, itu biasanya tidak akan pernah dilupakan oleh orang sakit ini, Pak. Dulu waktu sakit dijenguk oleh si fulan, oleh si fulan, diingat terus tuh, Pak. Siapa tahu kebaikan itulah yang menjadikan kita didoakan terus, Pak. Kan biasanya orang itu didoakan karena diingat biasanya, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, kalau nggak diingat biasanya nggak didoakan, Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya kebaikan itu kemudian diingat oleh orang ini, Pak? Nah, salah satu petunjuk Rasulullah SAW adalah menjenguk ketika dia sakit. Itulah sebab kebaikan, kata Rasulullah SAW. Didoakan tadi oleh malaikat berapa, Pak? 70.000 malakin, 70.000 malaikat. Kita dapat doa dari seorang ulama aja senangnya luar biasa, Pak. Ini yang mendoakannya bukan ulama, yang mendoakannya bukan manusia, Pak. Langsung yang mendoakannya adalah malaikat-malaikat yang mulia, 70.000 malaikat. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Allah Ta'ala memberikan keistiqamahannya, dan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menguatkan ukhuwah imaniyah kita, ukhuwah Islamiyah kita. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran, Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik, dan yang meninggal dunia insyaallah Allah Ta'ala golongkan menjadi orang-orang yang syahid di jalan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC. Silakan Pak Haji. Silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silakan Pak Haji. Jadi diwakili aja Pak Ustaz. Iya, baik, silakan. Sangat. Ya, silakan. Ya. Jadi begini Pak Ustaz. Di linknya ada masalah. Belum sarapan. Masya Allah. Silakan. Dikasih hadiah oleh tetangga non muslim, boleh nggak kita terima atau kita buang gitu? Iya. Baik, mungkin pertanyaan sederhana begini, gimana hukumnya kita menerima hadiah dari non muslim? Kalau kita baca sejarah, ini pentingnya sirah nabawiyah, Pak, ya. Jadi usah sarankan para jamaah kalau kita mengkaji Islam ini, dikajinya bukan hanya dari Al-Quran dan hadis saja, tapi juga dari sirah namanya, Pak. Sirah itu perjalanan hidupnya Nabi, Pak. Rasulullah SAW itu pernah menerima hadiah dari non-muslim, Pak. Ya. Pertama, beliau pernah mendapat hadiah dari Raja Romawi. Raja Romawi itu muslim atau non-muslim, Pak? Non-muslim. Jadi diterima hadiahnya oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah menerima hadiah dari Makaukis Mesir, ya, dan diterima hadiah dengan baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mendoakannya, Pak. Oleh karenanya, Pak, doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti ketika beliau mengatakan, ya Allah, langgengkanlah kekuasaan Raja Romawi. Maka Raja Romawi itu berkuasa lama, Pak. Ya, berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Raja Persia. Persia itu kemudian suratnya Nabi itu disobek-sobek, Pak. Ketika diajak untuk beriman kepada Allah, suratnya Nabi itu disobek-sobek, Pak. Sahabat yang membawa surat itu kemudian mengirimkan itu, mengumpulkan kertas sobekan itu, dibawa ke Madinah, dikasih lagi kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian apa kata beliau? Mazzakallahu mulukahu. Semoga Allah Ta'ala menyobek-nyobek kerajaan mereka sebagaimana mereka merobek-robek surat yang aku kirim. Dan benar terjadi, Pak. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Persia yang begitu megah itu hancur, ya, ditentukan di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi artinya Rasul pun juga mendoakan yang baik, ya, kepada Raja Romawi karena dia baik, didoakan baik oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, langgengkanlah kekuasaannya. Makanya kerajaan yang lama berkuasa dalam peradaban itulah kerajaan Romawi, Pak. Berkat doa daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Tadi Rasul menerima hadiah dari Raja Mesir, Makaukis Mesir, kemudian menerima hadiah dari Raja apa? Dari Raja Romawi, dan bahkan Rasul pernah menerima hadiah dari Najasyi, Pak. Najasyi ini raja di Habasyah, Ethiopia, ya, yang kemudian nanti beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika wafat Raja Al-Habasyi ini atau Najasyi ini, Rasul melakukan salat jenazah gaib. Itulah salat jenazah gaib pertama kali dalam Islam, karena Rasul nggak bisa datang ke Al-Habasyah, maka beliau lakukan salat jenazahnya itu adalah di Madinah bersama para sahabat. Sehingga ini para ulama mengatakan orang masih boleh melakukan salat jenazah gaib selama mayit itu belum sampai arba'ina yauman, asal tidak melewati 40 hari. Jadi di bawah 40 hari masih boleh untuk melakukan salat jenazah namanya gaib. Jadi kalau kita langsung hadir itu kan langsung ya Pak ya. Tapi kalau kita nggak langsung mengikutinya secara hadir, maka lakukan sholat jenazah secara gaib. Ini kan banyak dilakukan beberapa waktu lalu pas pandemi Pak. Ya, waktu pandemi kan orang nggak bisa secara langsung ikut mengurus jenazah, mensolatkannya, sehingga ada keluarga yang mungkin tidak sempat untuk mensolatkannya secara langsung, maka boleh disolatkan secara apa Pak? Gaib. Ya, cara sholatnya sama Pak, cuma beda niatnya saja Pak. Ya, nah jadi takbirnya sama 4 kali, ya, dan pahalanya pun juga diberikan kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kata para ulama tidak melebihi arba'ina yauman. Ya, arba'in itu berapa Pak? 40 hari. Jadi kalau sudah wafat 40 hari sudah nggak ada lagi anjuran untuk sholat gaib. Ya. Tapi di bawah 40 hari silahkan dilakukan salat gaib, ya, apalagi kita nggak sempat untuk menghadiri salat jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menerima hadiah dari non muslim boleh, nggak ada masalah, ya. Baik, silahkan, ada yang lain Pak? Ada pertanyaan yang lain Pak? Jamaah udah pada paham kayaknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.